Oke, kita mulai ya. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, minasan, konnichiwa. Konnichiwa Konnichiwa. Sensei. Oke, minasan, susaki o torimasu. Saya absen dulu ya. Oke, Hai, Sensei. absen dulu. Kita sekarang tanggal 21. Oke. Dari nomor 1, Abian ada? Abian Arianto? Abian hadir? Abian Imaska? Abian Sang Imaska? Mana dia? Mana si Abian? Belum masuk. Mana dia? Yang mana orangnya? Ini ngomong sini. Abian Hadir yang mana? Sensei. Yang mana? Yang bersama siapa? Ini belum sok join atau lama sih? Abian berdua ya? Berdua dengan siapa? Abian dengan Fahri Sensei. Oh, oke, siap. Oke, Abian Sang, o genki desu ka? Apa kabar Abian, sehat? Belum masuk ya ke HP-nya? Iya Sensei belum masuk. Oke, saya tunggu. Berikutnya, Cigi Ahmad Fajar Kailani Sang, Imaska? Ada, hadir. Sok Ahmad masuk. Fajar, belum masuk. Next dulu kalau belum masuk ya. Nanti kita next dulu biar nggak buang waktu ya. Oke, berikutnya next. Segiwa Azri Gaisan Pratama Sang, Imaska? Hadir, Sensei. Azri, oh oke, siap. Azri Sang, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Sehat. Baik, Sensei. Hai, Alhamdulillah. jawabnya gini. Dalam bahasa, karena kita bukan Oh, lagi ceramah, jawabnya karena kita belajar bahasa Jepang, jawabnya hai genki desu gitu ya. Untuk minasang juga untuk semua ya. Kalau ditanya o genki desu ka, apakah kamu sehat? Gitu, hai, jawabannya iya, saya sehat. Hai genki desu gitu ya. Watashinya nggak usah, sayanya nggak usah. Oke, nanti diingat-ingat ya, oke. saya akan Baik. sering ulang-ulang, mudah-mudahan jadi hafal ya. Berikutnya digunakan aja di kelas atau bertemu dengan teman ya. Oke, siap. Segi itu berikutnya ya. Dafa sang imasu ka? Hai, Sensei. Ada. Hai, Dafa sang, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Hai, genki desu. Oh iya kata ya. Bagus. Langsung bisa. Segi Dayu sang imasu ka? Dayu sang. Hai, Sensei. Oh ada. Oke. Dayu sang, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Hai, Sensei. Hai, Genki desu ka? genki desu. Genki desu. Nggak pakai ka. Hai, genki desu gitu ya. Hai, genki desu. Ya, sip. Mantap. Segi Daru sang imasu ka? Daru sang. Hai, Sensei. Hai, imasu ne. Hai. Konnichiwa, Daru sang. Konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Ya,よかった。で、次、ファーリーさんいますか？ファーリーサプトラ。ファーリーさんいますか？ファーリー Hai, さん Sensei. yang Hai, mana? Sensei. Mic-nya belum nyala kok bisa bersuara ya? Dengan sebelahnya pinjam. Pinjam yang sebelah, Sensei. Oh, siap. Oke. Konnichiwa, Fahri sang. Konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Fahri Genki sang, desu. hai, genki desu gitu ya. Oke. Pakai hai ya. Oke,次、Fauzi sang, imasu ka? Hai, Sensei. はい。どうも、こんにちは。Konnichiwa, Sensei. お元気ですか？Hai, genki desu. Alhamdulillah. よかったね。次、誰だ？ Muhammad Bintang. Bintang sang, imasu ka? Hai, Sensei. こんにちは。Konnichiwa, Sensei. Bintang sang, お元気ですか？ Hai, genki desu. Oh, よかったね。次、誰だ？ Muhammad Irfan Syah. Irfan sang, imasu ka?
Hai Sensei. Konnichiwa. Konnichiwa Sensei. Irfan-san, o genki desu ka? Genki desu. Sensei. Hai, hai, genki desu gitu ya. Hai Genki desu. Oke, kata. Segi dari Muhammad Nurul Fadli-san, imasu ka? Fadli-san, imasu ka? Hai Sensei. Oh, ada. Oh, pakai di F ya. Oke. Fadli-san, konnichiwa. Konnichiwa Sensei. O genki desu ka? Alhamdulillah genki desu Sensei. Hai, ya bisa. Alhamdulillah, hai, genki desu ya. Boleh. Segi Sabat-san, imasu ka? Muhammad Abdullah Sabat-san, imasu ka? Hai Sensei. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa Sensei. O genki desu ka? Hai, o genki desu. Nggak pakai G, nggak pakai O. Kalau jawab, kalau saya Anda bertanya pakai o genki desu ka, jawabnya hai genki desu. Jangan hai o genki desu. Karena o genki desu ka dipakai hanya untuk penanya. Kalau kita jawab tanpa pakai o. Itu bentuk sopannya dari orang yang berbicara. Dijawabnya pun tidak perlu bentuk sopan pakai o ya. Oke? Pelajaran pertama Hai Sensei. untuk kata-kata ya, untuk coba untuk gue. Hai Sensei, Itu, arigatou gozaimasu. ya, itu termasuk bumpo juga sih, udah belajar bumpo. Nggak apa-apa, dengan salah nanti saya ingetin tentang bumpo ya. Hai Tinggi Sensei. dari dah. Oke. Muhammad Fahri Haitami. Hai Sensei. Oh, ada M Fahri. Oke. O genki desu ka? Hai genki desu. Kata. Segi Muhammad Iqbal Saputra. Iqbal sang imasu ka? Hai Sensei. Iqbal dengan daju. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa Sensei. O genki desu ka? Hai, Genki desu. Nggak pakai O. Hai, genki Oh. desu. Ya. Hai, Genki desu. Ya, begitu. Oke. Segi Raffi Asfasang. Raffi sang imasu ka? Hai. Raffi mana? Raffi Asfa. Ada nggak ya? Bilang di Fajar Sensei. Raffi yang mana? Raffi belum masuk ya? Berdua Sensei. Dengan? Dengan Fajar. Oh, dengan Fajar. Fajar siapa? Fajar. Ahmad Fajar. Ahmad Fajar. Oh, oke. Oh, Ahmad Fajar belum saya absen. Udah masuk ya? Tapi Raffi dulu deh. Raffi sang konnichiwa. Konnichiwa Sensei. O genki desu ka? Hai, Genki desu. Oke. Itu pengguna Zoom-nya diganti dong namanya dengan dengan Fajar dan Raffi. Oke, jadi sekalian ya. Ahmad Fajar Kailani sang, imasu ka? Hai Sensei. Hai, domo konnichiwa. Konnichiwa. Fajar sang o genki desu ka? Hai Genki desu. Sensei. Hai, katanya. Hai. Jadi, nanti yang nama pengguna Zoom-nya bisa diganti kah? Nanti biar saya bisa kenali kalau saya tunjuk nanti orang-orangnya ya. Jadi berikutnya Rafli Eka Priyansah. Cukup lama ya. Hai Sensei. Dari yang mana ya? Rafli. Oh, ada. Oke. Siap. Maaf ya, saya sambil nyari wajahnya ya. Walaupun kita online, saya tetap mantau. Saya pakai dua, pakai laptop sama pakai iPad. Jadi saya memantau wajah-wajah ceria kalian ya, semangat kalian dengan iPad saya. Oke. Raffi-san, konnichiwa. Konnichiwa Sensei. O genki desu ka? Genki desu. Oke. Kemarin, yang Raffi kemarinnya yang sakit ya. Raffi-san sudah sembuh? Maaf, saya kira Raffi. Raffi-san sudah sembuh? Yang sakit kemarin Raffi Asfa Sensei. Iya, maaf. Saya mundur satu ini ya Raffi ya, maaf ya Raffi. Saya kelewat, saya kira Raffi. Raffi kemarin sudah sembuh? Sudah Sensei. Sudah ya, oke kata. Raffi-san o genki desu ka? Genki desu Sensei. Hai, genki desu gitu ya Raffi. Hai Genki desu. Oke, sip. Segi Rangga-san imasu ka? Rangga-san imasu ka? Di mana Rangga ada di mana? Oh ya, ada. Sip.
Rangga-san, konnichiwa. Rangga-san, Konnichiwa, konnichiwa. Iya. O genki desu ka? Konnichiwa, Sensei. Rangga-san, o Genki genki desu ka? desu. Hai, genki desu gitu ya. Genki desu. Rangga-san, sekali lagi. Hai, genki desu gitu ya. Coba ulangi. Hai, Rangga-san. genki desu. Oke, sip. Sigi Rizky Anugrah-san. Rizky Anugrah. Ada Hai, Sensei. Rizky Anugrah pakai nama Rizky. Oh iya, maaf ya Rizky. Oke. Konnichiwa, Rizky-san. Konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Genki desu. Kata, alhamdulillah. Sigi Sendika-san. Imasu ka? Hai Sensei. Konnichiwa. Konnichiwa Sensei. O genki desu ka? Hai Genki desu. Yokata, yokata. Sigi terakhir hadir semua sepertinya ya. Zuhud-san imasu ka? Zuhud Nur Cahyo. Tinggal Zuhud-san. Hadir tidak ya, Zuhud? Oh, Hai, pakai Imas. Cahyo ya. Oke. Zuhud-san, konnichiwa. Hai, konnichiwa, Sensei. O genki desu ka? Genki desu. Oke. Hai, genki desu gitu ya. Pakai hai ya, Cahyo-san. Oke. Oke, semuanya hadir, sip. Mantap. Oke, kalau begitu kita beralih ke screen pelajaran materi kedua ya. Oke. Dari atas dulu ya. Saya akan, karena namanya ada yang tidak sesuai abjad, jadi saya mengikuti ini ya, mengikuti nama username yang ada di Zoom ya, dari A dulu ya. Ya selalu kebagian duluan. Oke. Pekan lalu saya melalui sekretariat sudah mengirimkan cara menulis hiragana, dan juga pekan lalu kita sudah sedikit belajar tentang huruf hiragana. Jadi huruf hiragana saya kemarin minta hafalkan dalam satu pekan ya. Kita sudah satu pekan belum? Sudah ya. Dan ini wajib dihafalkan beserta nanti huruf katakana. Kalau kanji menyusul ya, kanji pelan-pelan menyusul. Kita biasakan kalau kanji biasakan lihat dulu nanti baru kita hafalkan. Oke. Jadi kalau kita belajar bahasa Jepang, sekali lagi saya tegaskan, wajib hafal hiragana, huruf hiragana, dan katakana. Oke. Dan untuk awal-awal judul masih saya kasih abjad, judulnya saja ya, tapi yang lain-lain pakai hiragana. Ya, hiragana dan katakana ya. Oke, pelan-pelan kita kuasai. Nah, saya ingin melihat sejauh mana perkembangan kalian. Nanti juga sekalian jika sudah latihan menulis huruf hiragana yang kemarin dijadikan PR, tolong tunjukkan ke kamera di hasilnya jika ada ya. Hasilnya di buku, tunjukkan ke kamera biar saya lihat. Karena kalau ada kesulitan nanti satu-satu, nanti saya satu-satu ya. Satu-satu nanti saya akan tunjuk beserta pelajarannya. Tenang aja, Darusan. Ada gilirannya. Oke, Abian-sang, PR-nya boleh tunjukkan? Sudah? Sudah berhasil menulis? Ada kesulitan? Sudah ada, Sensei. Hah? Sudah? Tidak ada kesulitan? Sudah. Sudah hafal? Sudah ada, Sensei. Sedikit, Ada ya? Sensei. Sip. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang begitu, Abian-sang, tolong baca judul materi pelajaran kita hari ini. Baik. Fukusru. Ya, panjang ya. Yang dibaca yang bawah, yang ini atau yang atas? Yang atas, Sensei. Yang atas, oh mantap. Nah ini minasang sedikit pelajaran. Kalau di tabel hiragana, kalau dia di tabel hiragana yang ini sudah ada yang ini ya, kombinasi dua huruf hiragana, si dan yu. Tapi yu-nya ditulis setengah ya, tingginya setengah badan. Itu artinya dia huruf kecil.
maka pakai tabel yang di bawah ya, yang tabel kelompok bawah dibacanya shu. Nah ini ada abjad shu di sini ya, shu yang saya lingkarin ini shu. Kok ada u Pak? Satu lagi karena di belakangnya ada u. Ini huruf hiragananya ada u. Artinya shu-nya itu 2 harkat ya. 2 harkat kalau dalam istilah tajwid. Mudah-mudahan pada paham. Saya kadang-kadang memakai terminologi tajwid ya. Jadi fukushu, jadi 2 harkat, jangan panjang-panjang ya, jangan 3 harkat, 4, 5, 6, nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi nggak usah pakai 2 harkat ya, fukushu gitu ya. Jadi Abian Sang tolong diulangi karena tadi pendek fukushu. Jadi bacanya fukushu, bukan fukushu ya. Kalau masih membaca yang bawah, fukushu. Oke. Tapi adalah fukushu gitu. Coba ulangin. Fukushu. Oke. Kalau ini bisa baca angka? Belum. Ya, pelan-pelan. Saya ajarin. Saya ajarin ya. Minasang perhatikan kalau di dalam bahasa Jepang untuk angka 0, cara bacanya kita pakai yang versi bahasa Inggris aja ya. Nanti yang versi bahasa Jepangnya nanti setelah pelajaran kelima nanti saya kasih tahu ya. Pelajaran ke-6 saya kasih tahu cara bacanya. Kalau bahasa Inggrisnya 0 adalah 0, maka bahasa Jepang kita pakai juga 0. Oke. Untuk angka 2 sebenarnya pelajaran angka belum masuk di materi kita, tapi saya kasih tahu aja. Untuk angka itu 1 ichi. Ichi, 2 ni. Oke, 2 ni. 3 apa Pak? 3 nanti ya. Hafalin dulu 0, ichi, ni. Oke. 0, ichi, 0 ya, bukan jiro ya. Oke. Z pakai Z. 0, ichi, ni. Oke. 1 itu ichi, ditulis pakai hiragananya seperti ini. Ichi. Kalau 2, ni. Oke. 0. Nah, 0 ditulis dalam katakana. Saya tidak tuliskan, nanti kalian pusing ya. Katakan hiragana dulu. Oke. Hiragana dulu. 0. Ya, sama dengan saya 0. Oke, Abian Sang sekali lagi. Boleh? Diulangin. Abian Sang. Moichido yonde kudasai. Tolong baca sekali lagi. Fukushu zero ni. Oke. Nah, tulisan abjad ini akan membantu, tapi nanti Fukushu Zero ni ini yang tulisan abjad atau dalam bahasa Jepangnya romaji, huruf Roma, itu akan saya hilangkan di pelajaran ke-11 ya. Materi 11 nanti ini hilang, tinggal ini Fukushu ini akan hilang di pelajaran ke-6. Tulisan abjad ini akan hilang di pelajaran ke-6. Dan tulisan hiragana ini di pelajaran ke-11 Fukushu 11, Fukushu Juichi akan saya hilangkan cara bacanya. Artinya apa? Tolong dari pelajaran 1-2, sekarang udah pelajaran 2 ya. Kanji ini dilihat, mudah-mudahan hafal. Begitu maksud saya ya. Jadi mudah-mudahan hafal. Nah, sekalian belajar sedikit tentang kanji, huruf kanji, tapi tidak saya ajarin dulu. Oke. Fukushu itu ada 1, 2, dan 3. 3 huruf. Nah, sedangkan huruf kanjinya ada 2. Nah, ini misahnya adalah fuku miliknya ini, shu miliknya yang belakang. Oke, huruf yang belakang. Fuku miliknya ini, dan ini adalah shu. Oke, fuku shu. Fuku shu. Bukan fukushu ya, bukan. Tapi adalah fuku shu. Oke. Tapi kita tidak pakai jedah ya, tidak pakai jedah. Fukushu zerun. Oke. Dilihat-lihat ya, kanjinya dilihat aja. Kalau mau usahain tulis, nanti saya ajarin. Nanti kalau kalian sudah saya kasih video katakana, pekan depannya lagi, saya akan kasih video sederhana tentang cara menulis kanji. Nanti kalau kalian latihan kanji gampang. Okay. Ada secara umum garis besar ada cara menulis kanji. Okay. Kalau kalian penasaran udah pengen nulis kanji ya. Karena kemarin saya lihat ada yang ngerjain kuis, saya lihat menyertakan scan hasil dia belajar di materi 1 beserta saya lihat ada menulis kanji juga ya, menulis kanji. Lumayan effortnya ya, tapi ya tidak apa-apa, untuk pemula sudah cukup bagus. Oke. Fukushin. Nah, berikutnya, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Siapa? Ada, Sensei. Sebut nama Iqbal, yang bertanya. Iqbal, oke, Iqbal Sandozo, silakan. Itu mau nanya kanji, itu maksudnya yang
amaku itu dalam satu kanji itu langsung jadi satu huruf gitu ya. Betul. Jadi satu huruf kanji ini cara bacanya tidak harus satu huruf hiragana. Bisa satu, bisa dua, gitu. Bisa satu, bisa dua. Ada yang tiga nggak, Pak? Ada yang tiga nggak? Bisa jadi ada yang tiga huruf hiragana ya. Bisa jadi. 4 kayaknya jarang saya lihat ya. 4 huruf hiragana di dalam satu kanji. Keseringannya 1, 2 dan seterusnya ya. 1, 2, 3. Kebanyakan. Yang paling banyak kayaknya 2 kali. Tapi 1, 2 udah pasti. Ya, seperti di bawah ini. Ini 2 ya, di bawah. Oke. Terjawab? Hai Sensei. Ya, dilihatin aja dulu kanjinya ya. Nah, artinya apa Pak Fukushu? Pekan lalu saya kasih tahu, Fukushu itu adalah sesuai dengan tulisan kanjinya. Fuku mengartikan pengulangan, repeat, pengulangan ya, repeat bahasa Inggrisnya repeat. Shu itu artinya narau, narau kalau nah di dalam hiragana, maaf di dalam, nggak usah ngajarin kanji dulu ya maaf, saya nggak ngajarin kanji dulu, nanti pusing. Hiragana dulu ya. Nah artinya narau ini adalah learning, belajar atau mempelajari, mempelajari yang mengulang. Jadi kita kaji ulang. Dengan kata lain, shu itulah kaji, fuku itulah ulang. Kaji ulang pelajaran 2. Kenapa kaji ulang? Karena materi ini sudah diberikan sebelumnya oleh Zenpu Academy dan meminta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan di Zoom meeting ini. Gitu. Tapi kebanyakan yang saya lihat trennya adalah belum dibaca dulu, langsung belajar di Zoom meeting dengan saya. Ya tidak apa-apa juga sih ya. Karena mekanisme belajar untuk kalian, saya mendapat arahan dari Zenpu Academy, bahwasanya kita Rabu Jumat 2 kali bertemu dengan materi yang sama. Jadi sebenarnya Fukushu ada di pertemuan kedua. Tapi kalau ketemunya cuma 1 kali, ya nggak ada Fukushu jadinya ya. Kalau kalian belajarnya pas bertemu dengan Zoom saya ya. Gitu. Nah, saya diharapkan belajar terlebih dahulu. Dengarkan percakapan-percakapannya yang ada di sound. Nah, coba ditulis. Nah, itu akan mempercepat kalian nanti saya akan kasih arahan. Mempercepat kalian menguasai bahasa kita. Oke? Baik. Berikutnya. Adian Sedia ada tidak? Siapa setelah Adian? Oh, Azri Sang. Azri Sang. Hai Sensei. Bisa baca ini? Paling yang hiragana doang Sensei. Iya, kanjinya nggak usah dibaca. Jadi kanjinya diabaikan, tapi dilihat saja bentuknya ya. Oke. Hai Sensei. Ini saya pisah, saya ajarin ya. Ini bacanya di sini. Ini satu kesatuan bacanya ya. Oke, jangan. Ya. Oke, ini bisa. Oke. Bisa baca? Dozo. Bisa Sensei. Silahkan. Asaki ni Yes. Shitsure di Shimas. Wos, mantap. Coba ulangi dari angkanya, dari angka. Oh. Ni. Yes. Asaki ni O. Shitsure Shimas. Ini O. Oh ya. Oh. Kalau ya maaf Sensei. Kalau A kan begini nggak apa-apa, salah nggak apa kalau A begini. Ya. Sensei. Coba diulangi. Osaki ni Shitsure Shimas. Wes mantap. Wih, ini yang sudah punya pengalaman berbahasa Jepang ada berapa orang? Ada berapa orang angkat tangan? Belum ada? Pemula semua? Azri juga? Azri juga? Iya. Wih, Iya. ini suatu apa ya? Bikuri ya, bikuri itu kaget, campur senang ya. Karena bagi pemula kesulitannya adalah ketika membaca bahasa Jepang bukan hanya huruf, tapi kapan saya harus jeda, harus saya penggal. Dan penggalannya Azri sudah benar ya. Oke, saya hapus dulu. Penggalannya itu di sini pakai warna merah, maaf ya. Saya penggal agak panjang biar kelihatan. Jadi bacanya Osaki, bukan Osaki ni Shitsure Shimas, tapi Osaki ni Shitsure Shimas. Jadi boleh dipenggal di sini sedikit ya, penggalan kecil. Ini penggalan besarnya di sini. Osaki ni Shitsure Shimas. Oke, Osaki ni. Kenapa begitu, Pak? Ya, di sini sekalian saya ajarin tentang bumpo ya. Ini sudah mulai ada bumpo.
yaitu ada O. O ini adalah bentuk sopan karena orang Jepang mereka sebenarnya kebanyakan mengaku tidak punya agama, lahir dengan Shinto, menikah dengan Kristen, meninggal dengan Buddha ya. Itu kebanyakan orang Jepang begitu. Dengan cara-cara. Nah, karena mereka tidak mengakui Tuhan yang satu, Tuhan yang esa seperti kita, maka mereka juga mendewakan apa saja, termasuk mendewakan manusia. Maka karena dia sangat mendewakan manusia dan takut pada manusia, maka bentuk kata O untuk hormatin sesama manusia. Dia kasih O di depan. Osakini. Seperti saya tadi, O genki desu ka? Gitu kan, untuk bertanya kasih O. Oke? Ini tidak ada artinya O, tapi untuk menunjukkan dia bentuk sopan. Osakini. Nah, saya belum terjemahkan dulu ya. Ini ada kata-kata ni di sini. Oke? Saya hapus dulu ya. Ada partikel. Ini namanya partikel. Ni ini adalah partikel. Dan nanti ada partikel-partikel bertemu ya. Osakini shitsurei shimasu. Oke? Osakini shitsurei shimasu. Nah, di buku Irodori yang kita gunakan yang saat ini kita pelajari, dia tidak mengkhususkan ini bumpo, ini kata kerja, ini kata benda, dan dilatih agar menguasai saat itu juga ya, dengan latihan-latihan berbagai kalimat. Tidak. Jadi Irodori, dan saya pun mengajarinya juga mengikuti textbook. Dan ini akan repetisi, pengulangan. Nanti lama-lama kalian juga akan menguasai bumpo dengan sendirinya. Oke? Dan bisa menguasai pemakaian kapan pakai ini, kapan pakai partikel yang lain dan lain-lain gitu ya. Ada ni, ada de, ada wa, ada ga dan seterusnya. Oke. Nah, Osaki ini shitsurei shimasu. Selain itu di sini ada shitsurei shimasu. Nah, shitsurei shimasu ini adalah kata kerja. Saat dulu ya. Untuk ini saya anggap sudah bisa. Nanti kita pas saja ya. Ini saya pas dulu. Nanti akan ada repetisi, akan kita temui juga berulang. Shitsurei shimasu artinya, maaf, saya artikan dulu ya. Osaki ini shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu artinya adalah saya permisi terlebih dahulu. Duluan ya, saya pulang duluan ya gitu. Atau saya pamit duluan ya. Osaki ini shitsurei shimasu. Ini Osaki ini adalah berarti seseorang atau bawahan bicara ke atasan atau ke orang yang lebih tua. Osaki ini shitsurei shimasu. Saya pamit duluan ya, saya pulang duluan ya. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu. Shitsurei itu adalah, kalau kita filosofi kanji, re itu hormat, gitu ya, atau berdoa. Shitsurei itu hilang. Shitsurei itu hilang. Jadi menghilangkan hormat. Artinya pamit, permisi. Ya. Nah, ini adalah shitsurei shimasu adalah kata kerja, verb, ya, kata kerja. Saya singkat, kalau jumpa kata adalah kata kerja. Kata kerja shitsurei shimasu. Bentuk ini bentuk sopan ya, shimasu. Bentuk mass form ditandai dengan bentuk mass form. Ini namanya bumpo baru. Kata kerja bentuknya mass form. Mass form. Kata kerja. Mass. Ada kata kerja tambah mass. Kata kerja tambah mass. Kata kerja dasar. KKD. Kalau saya tulis KKD itu kata kerja dasar. Baku. Asal muasalnya kata kerja. Nah, kalau shitsurei shimasu kan bentuk mass, Pak. Kata kerja dasarnya apa dong, Pak? Nah, kata kerja dasarnya adalah shitsurei suru. Oke? Suruh ya, suruh. Didengarin aja dulu ya. Didengarin aja, dicatat. Nanti kalau nggak sempat nyatat, silahkan diputar ulang rekamannya. Rekaman Zoom meeting ini nanti dicek di menit ke 35. Nah, mungkin ya. Sekitar 34, 35, 36. Ini adalah kata kerja shitsurei suru. Oke, shitsurei suru. Ini adalah perubahan bentuk mass form. Pak, kok bisa suruh menjadi shimasu? Seperti itu perubahannya ya. Dihafalin aja. Su-nya berubah menjadi si, ru-nya menjadi mas. Hilang ya. Oke. Ini tapi ini bentuk tidak beraturan. Oke. Sampai sini jelas ya. Sudah masuk bumpo, sudah masuk arti dan partikel. Lengkap deh pelajarannya ya. Oke. Nah, kenapa penting menguasai hiragana? Seperti yang kalian lihat ya, kalau bisa baca hiragana, saya bisa mengajarkan dengan lebih cepat tentang bumpo. Oke. Jadi artinya, nah, kemudian ada satu lagi, kalau mau dicatat silahkan. Jika judul pelajaran Osaki ni shitsurei shimasu, Pak, oh saya lupa bicara. Minggu lalu, kalau tidak salah saya pernah ya sampaikan, kalau belum maaf ya.
tentang grammar tata bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan ini Indonesia. Maaf, saya pakai pakai katakana. Sedangkan kalau Jepang, saya pakai kanji ya. Jepang, Nihon, dia subjek, keterangan, objek, predikat, scope, gitu ya. Ini boleh dibalik, boleh ya. Tapi pada lazimnya adalah subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, di sini subjek biasanya saya, kamu, Anda, kita, kami, kamu semua gitu ya, atau apapun itu yang bentuknya subjek ya, yang bisa menjadi subjek apa saja, kata benda pun bisa jadi subjek dan seterusnya ya. Oke, kalau dia banyak ya, dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada keterangan saya, kami, kita, Anda gitu. Nah, kalau tidak ada keterangan ini, kita lihat konteks bahasanya. Osaki ni pamit duluan, artinya pamit duluan, pulang duluan. Berarti konteks subjeknya yang tidak ditulis yaitu saya. Saya pamit duluan. Berarti sini adalah watashi. Oke? Tidak ditulis. Kalau bahasa Jepangnya saya adalah watashi. Partikelnya apa, Pak? Pakai wa. Watashi wa. Oke, nanti saya ajarin tentang wa. Oke. Kenapa tulisnya ha, Pak, bukan wa? Bukan wa ini, Pak, harus kan wa ini. Kita beragam. Oke. Kalau partikel pakai ha. Bacanya wa. Oke. Usaki ni desu. Siap ya, kita lanjut aja ya. Kalau ada pertanyaan, kumpulkan aja. Nanti kalau nggak keburu di pelajaran, silahkan tanya di WA Group atau saya ada di WA Group kalian ya, WA Group SMK Persik. Silahkan tanya di situ. Kalau mengganggu, silahkan tanya di lewat Japri juga boleh. Wapri maksud saya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Tadi setelah Azri, berikutnya Dava. Dava Sang, baca sampai sini. Saya bantu ya. Atau nggak usah. Jangan-jangan ada kejutan kayak Azri. Bisa menggal. Dava Sang dozo, koryo yonde kudasai. Silakan baca dari Kendu. Angka tadi sudah saya ajarin. Coba baca. Kendu. Nani-nani. Kemudian ini. Bisa Dava Sang? Oh ya, tadi Azri belum, maaf Dava Sang. Azri belum tunjukin PR-nya. Maaf, saya lupa nanya. Oh Sudah? iya, Sensei. Ada kesulitan? Tidak, Sensei. Aman ya. Bisa yang ngikutin struknya. Struk itu guratannya, urutan guratan atau goresan. Oh, mantap ya. Oke. Dava, maaf. Bisa baca? Bisa, Sensei. Oke, silakan sampai yang saya beri tanda ya. Dari Kendu nani-nani. Kendu apa ini? Kalian bisa baca? Kendu zero ni Yes. hiragananya aja ke Bapak Sensei. Iya, hiragananya tentunya. Tapi sambil dilihat ya kanjinya. Oh, kanjinya itu tuh begini. Orang artinya ya. Oke. Silahkan. Ito, Oke. Nah, saya bantu penggalnya ya. Ini to adalah partikel. Sama dengan ni. Ini adalah partikel. Jadi artinya kalau di sini adalah dan. Kalau ini tadi Osaki ini karena saya lupa tadi. Osaki itu keterangan waktu ya. Keterangan. Saya pamit. Tapi jadi satu kesatuan. Osaki ini itu satu kesatuan. Diapain aja partikelnya ada pakai. Udah pasti Osaki to nggak ada. Osaki ini pasti. Satu kesatuan diapain aja ya. Nah, ini adalah partikel to. Jadi menggalnya di hitoto gitu. Oke. Hitoto. Dozo udah pasang, silakan dibaca. Hitoto. Udah pasang, Sensei. dibaca. Ito, Menggalnya di sini. Hitoto. Hitoto. Hitoto-nya 2 kali. Hitoto. ito to, Yes. ru, to, Kecilan. Kebaca nggak ini? Kekecilan kah? Saya besarin ya. Saya besarin. Khawatir tidak terbaca.
Nah, itu Ki kan ini. Toto. Hmm. Waka. Hmm. Betul. Terus ini apa? Coba lihat tabel di kelompok ra, di kelompok ra, di kelompok ra. Ketemu? Reto. Yes. Re apa? Reto. Ini mirip-mirip nih. Bukan to. Ini huruf apa? Di kelompok Reru. ra juga. Yes, kelompok ra juga ya. Reru. Wakareru, Wakareru. wakareru, gitu bunyinya Waka. ya. Wakareru, Wakareru. terus. Ini apa tadi? Sama ya dengan ini. Ini sama hurufnya. Wakareru to. To apa? Ini kelompok K. Kelompok K. Ketemu? Ki. Yes. Jadi satu nafas. Ini satu nafas. Toki. Yes. Oke. Coba kita ulangin. Ki Ya. Toto. Mm-mm. Waka. Reru. Wakareru. Toki. Wakareru. Satu nafas. Wakareru. Waka. Yes. Wakareru toki. Oke. Wakareru toki. Yes. Terima kasih. Nanti nerjemahinnya nanti aja ya. Oke. Tadi Dafasang udah nunjukin PR-nya belum? Belum ya? Belum selesai. Belum selesai. Sudah dikerjakan? Sudah ya? Oke. Sudah. Kalau ada kesulitan sampaikan ya. Karena ini ada huruf mirip-mirip ya. Wa dengan re itu mirip. Ya. Ru ada temannya nanti dengan ro ya. Ru dengan ro juga mirip ya. Oke. Kemudian si Dayu-sang. Saya penggal pendek-pendeknya sampai sini. Ini. Hai, Sensei. Sampai sini. Nah, ini. Dayu-sang dozo yonde kudasai. Yang ini. Bisa? Aisatsu o. Yes, aisatsu o. Se-nya udah lumayan bagus ya. Dayu-sang sugoi. Hai, Sensei. Keren. Aisatsu ya, aisatsu o. Nah, ini juga ada partikel sama dengan ni dan to. Ini adalah partikel o. Kalau ni tadi menunjukkan tempat di dan pada, kalau to artinya dan, nanti saya terjemahkannya. Kalau o dia menunjukkan subjek. Menunjukkan objek. Berarti kata sebelum o yaitu aisatsu adalah objek. Oke. Berarti kata setelah o adalah kata kerja. Aisatsu. Dayu-sang sudah mencoba menulis hiragananya, coba lihat. Sudah, Sensei. Mantap ya. Dihafalin ya. Ya. Dihafalin Sensei. sampai hafal. Karena nanti ke depannya nggak perlu lagi lihat tabel, setelah sudah hafal sudah mantap. Segi Darusang. Sampai sini Darusang. Sampai sini. Hai. Surokoto. Enggak. Boleh diulangin, Darusang? Apa? Suru kotoga. Yes, Suru Kotoga. Mantap. Darusang boleh lihat PR-nya dan kerjakan. Oke. Struknya sesuai dengan video kan ya? Atau video saya sulit melihatnya? Iya. Hai. Iya. Oke, sip, mantap. Sudi dadada. Padli-sang dozo. Yang terakhir, Saigo yonde kudasai. Hai Sensei. Dekiru. Dekiru Yes. Sensei. Ini saya ini ya. Terkaget ambil angkat jempol. Keren ya. Sampai Fadli semua bisa baca ya. Keren banget. Keren. Teruskan semangat kalian ya. Oke. Dekiru. Nanti kita, karena ini panjang, nanti kita sama-sama baca ya, biar kita latihan lidah. Oke. Pak, artinya apa, Pak? Oke, artinya apa? Oke. Pertama saya terjemahin satu-satu kata per kata ya. Hito, lihat ya kanjinya. Hito adalah orang. To itu dan.
Ini kawakareru adalah kata kerja. Kalau hito kata benda. To partikel artinya dan. Oke, saya ulang. Ini wakareru itu kata kerja artinya berpisah. Oke. Toki itu artinya saat atau ketika, ya bisa. Toki itu bisa menunjukkan juga artinya waktu. Oke. Di sini saya gunakan kata ketika atau saat. Ya, sama. Kemudian aisatsu itu salam. Salam. Oh, tadi partikel yang menunjukkan aisatsu adalah kata benda, objek. Kata sebelumnya, kata sesudahnya adalah kata kerja. Suru itu adalah kata kerja, artinya melakukan, kata kerja dasar. Wakareru juga adalah kata kerja dasar, KKD ya. Inilah kata kerja dasar KKD. Dan suru juga adalah KKD. Saya nulis D versi Jepang ya. Kalau Jepang nulis D biasanya dikasih ini penggalan di vertikal. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan O. Kadang-kadang ini D atau O. Nah, kalau ada gini berarti D. Oke. Ini gaya Jepang yang saya terus biasakan saya tulis kalau tulis D pakai penggalan. Oke. Itu huruf besar tapi ya. Nah, ini adalah kata kerja dasar. Suruh artinya melakukan. Kemudian foto. Foto itu adalah perihal atau hal, kata benda. Suruh koto. Nah, di sini ketemu lagi. Saya hapus sedikit ya. Ada kata ga. Kata ga ini juga partikel. Ga adalah partikel yang menunjukkan ga itu selalu kalau partikel itu menunjukkan kalimat atau kata-kata sebelumnya atau kata sebelumnya adalah subjek. Gitu. Subjek berarti aisatsu o surukoto. Karena apa? Dia kan kata benda harus subjek ya. Di kata kerja dibendakan menjadi ditambahin koto. Hal melakukan salam gitu kan ya. Itu artinya. Dekiru artinya mampu atau bisa. Ini juga kata kerja. Kata kerja. Dekiru kata kerja dasar sama kata kerja dasar artinya mampu atau bisa. Nah, di sini can do zero nih maksudnya kalau ada judul pelajaran baru, oke, di bab 1 ini, judul pelajaran yang kedua. Di bab 1 ini adalah materi kedua, chapter 2 sama aja ya. Oke, adalah kalau ada can do zero nih menunjukkan inilah tujuan sasaran dari pelajaran ini adalah nah di sini sama keseluruhan saya hapus ya, maaf. Keseluruhan kalimat ini tidak mempunyai subjek. Tujuan pelajaran ini berarti siapa? Yang belajar berarti kita ya, kita. Berarti kalau diterjemahinnya adalah di sini adalah kamu. Jadi kamu atau Anda atau kita atau kamu gitu ya. Kita semua. Ya, kamu nerjemahinnya dari belakang. Kata kerja, maaf. Subjeknya adalah kita atau kamu ya, adalah tujuan can do 02 adalah kamu langsung ke belakang. Kalau dalam cara menerjemahkan bahasa Jepang kita cari predikatnya dulu yang paling belakang. Ya. Karena di sini ada toki ketika nanti aja. Boleh dari depan ketika, boleh dari belakang. Jadi Anda atau kamu atau kalian mampu apa? Perihal melakukan salam ketika berpisah dengan orang, maksudnya orang lain, gitu. Jadi kamu mampu mengucapkan salam. Di sini tidak melakukan pakai mengucapkan, tapi pakai suruh. Maka saya nerjemahin seperti ya. Kamu mampu melakukan salam ketika berpisah dengan orang. Jadi dari belakang ke depan menerjemahkan. Oke? Saya anggap oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Sampai Dayu tadi ya. Sampai Dayu. Di sini di tabel hiragana. Oh, saya tadi janji untuk sama-sama baca ya, maaf. Oke, minasang. Kalau sama-sama baca, ini kan sekelas. Nggak apa-apa ya? Agak ramai, nggak apa-apa ya? Agak ramai, nggak apa-apa ya? Oke, nyalain aja. Nyalain aja mic-nya semua. Kita baca sama-sama ya. Nah, sambil latihan flu. Yang tidak kebagian tadi dari jadi ini ya mic-nya
saling ini ya. Apa sih namanya? Tabrakan. Apa istilahnya lupa saya. Can do zero ni. Ayo sama-sama. Can do zero ni. Zero ni. Hitoto. Toto. Wakareru. Toki. Aisatsu o. Aisatsu. Suru koto ga Suru kota ga. dekiru. Oke. Itu versi pertama. Memang ada versi berapa, Pak? Yang ini saya penggalannya saya hapus yang ini. Yang ini ya, karena lazimnya ini dihapus. Karena ada kata ini, ada kata toki sama dengan partikel dibaca sekaligus ya. Oke, can do zero ni sekali lagi. Can do zero ni. Hitoto wakareru toki Toki. aisatsu o suru koto ga Kota ga. dekiru. Mantap. Oke, berikutnya halaman berikutnya. Oh, mantap nih, semangat. Nah, ini adalah kita pekan lalu sudah baca. Bentar ya, saya ada berapa halaman. Kita tinggal waktunya 40 menit lagi. Yang hiragana saya skip boleh? Tabel hiragana. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nanti menghafalkannya, saran dari saya, menghafalkannya jangan lihat yang ini ya. Jangan lihat yang ini. Jangan lihat yang ini. Loh, Pak, kenapa Bapak nunjukin yang H? Ya, di tabel hiragana, huruf ini, maaf sekali lagi ya. Huruf H ini, oke, ini punya keistimewaan. Oke, keistimewaannya apa, Pak? Keistimewaannya adalah dia ketika di awal kata dibaca H, tapi kalau dia ada berdiri sendiri, berada di tengah-tengah, atau berada di akhir kata, tidak dibaca H, tapi dibaca wa. Oke, dibaca wa. Jadi, oke, konnichiwa. Konnichiwa artinya selamat siang. Ya benar, selamat siang. Nulisnya tidak konnichiwa pakai wa ini, tapi konnichiha. Oke. Nanti kita ketemu kok ya dengan konnichiwa. Satu lagi, pekan lalu sudah ya, sudah. Cuma saya tidak ingatkan karena kalian belum, saya anggap waktu itu belum menguasai hiragana. Nanti konbanwa, pekan lalu sudah belajar juga. Ya. Nulisnya konbanha, konbanha. Oke. Tidak pakai wa yang bawah. Itu aja ya poinnya saya kasih tahu. Oke, konbanha. Konbanha. Dibacanya konbanwa. Jadi H yang berdiri sendiri berada di tengah kalimat atau berada di akhir kata atau kalimat dibacanya wa. Ada lagi, nanti aja ya. Atau sekalian. Sekalian. Nanti aja lah ya. Ada lagi satu lagi nih. He ya. He. Kadang dibaca he, kadang dibaca e, tidak pakai h. Oke. Dan untuk membedakan, Pak ada o, ada dua Pak. Ada o, ada dua. Paling atas, pojok kanan, sama paling bawah. Kalau o yang paling bawah gampang ingatnya ya. Ini khusus dipakai untuk partikel. Partikel o menunjukkan bahwasannya kata sebelumnya adalah objek, kata sudahnya adalah kata kerja. Kalau o biasa pakai yang atas ya, nulisnya o yang di atas. Oke. Ohayo gozaimasu atau yang tadi osaki pakai o yang di atas. Dan seterusnya. Oke. Itu aja poin catatan dari saya. Untuk n seperti tadi saya bilang, dia akan berubah-ubah sesuai dengan tajwid ya. Tajwid. Mirip dengan tajwid di dalam bahasa Arab atau ketika kita baca Al-Quran maksud saya. Ya. Ketika kita baca Al-Quran mirip dengan tajwid. Kalau dia ketemu dengan ba, ya ini menjadi iklab dan seterusnya. Ya, menjadi bentuknya menjadi n. Oke, ada lagi?
Kemudian yang ini, kapan dipakai ini, kapan dipakai ini, poin-poinnya nanti. Itu akan mengikuti bentuk daripada katanya. Jangan ditukar untuk penulisannya. Harus pakai ini dan harus pakai ini. Kalau katanya tertentu. Oke? Yang ini jarang dipakai. Yang jarang dipakai. Berikutnya. Kalau berikutnya adalah, nah ini juga kombinasi huruf ki dan ya. Ya-nya ya kecil. Pekan lalu sudah saya ajarkan, nulisnya adalah, kalau huruf ini adalah ki, kalau abjadnya adalah ki, k, dan i, ya, maka ini adalah ya. Ya, yang ini ya. Maka kia, i-nya dihapus. Dihapus, maka menjadi kia. Oke, cara menghafalnya gitu. Kalau sudah hafal tabel yang di atas, niscaya akan itu. Nah, huruf tadi itu kombinasinya mengikuti, kalau saya bilang akhiran i, akhiran a, kolom ini semua ya. Kolom ini semua. Akhiran a adalah kolom ini semua. Kalau saya bilang akhiran i adalah kolom ini semua. Kalau saya bilang akhiran u adalah kolom ini semua. Oke? Kalau akhiran e, kolom ini semua. Gitu ya. Kalau akhiran o, kolom ini semua. Yang sering dipakai adalah u, i, dan a. Oke? Di dalam perubahan kata kerja nantinya ya. Oke? Nah, ini yang kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, kapan dibaca Pak, nyanyo, arti akan sangat banyak kombinasinya. Oke. Yang pekan lalu juga saya ingatkan, ini jarang dipakai. Ini jarang dipakai. Kelompok ini. Ada asterisknya. Ada, cuma di sini tidak ditampilkan ya. Keterangannya artinya itu jarang dipakai. Kalau jajujo pakai aja yang atas. Ini ya si, dikasih teng-teng menjadi ji, dikasih ya kecil, i-nya hilang menjadi ja. Jadi tidak pakai iya ya, langsung jajujo. Tidak pakai jia, tapi jajujo. Ini jajujo pakai. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk tabel hiragana, dan ini wajib dihafalin ya. Semua ya, halaman ini dan halaman sebelumnya wajib dihafalkan. Waktunya 1 pekan. Dan alhamdulillah saya yakin kalau tadi awal-awal teman-teman kalian bisa, saya yakin yang lain juga bisa. Oke. Berikutnya dan seterusnya sampai betul-betul hafal, sampai kan tidak perlu lihat tabel hiragana ya. Tapi kalau masih agak bingung atau masih agak lupa, silahkan buka tabel di setiap pelajaran atau dimanapun. Berikutnya kita akan masuk ke huruf tabel katakana. Nanti saya akan memberikan juga cara menulis struknya ya, struk atau goretannya, cara menulis hiragana. Maaf, katakana. Inilah tabel katakana. Katakana adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing, diserap ke dalam bahasa Jepang, dituliskannya dengan huruf katakana. Seperti nama kita. Nama kita itu harus memakai huruf katakana. Gitu. Seperti nama saya Sadat. Nah, di dalam video saya tuliskan nama saya di bawah. Sadat. Sadat, S-A-D-A-T. Gimana Pak? Kalau Sada aja enak, ada T-nya ya. Ini Sa, ini Ta. Ta, Da mana Pak ini? Sa mana Pak ini? Oke. Terus T gimana Pak? T. T kan dia nggak ada nih. T pakai Sadata, Sadati, Sadatsu, Sadate, Sadato. Nggak ada yang cocok. Yang mirip-mirip. Nah, orang Jepang ketika ada T begini, dia tidak bisa berhenti di huruf konsonan. Harus ditambahin huruf abjad. Kita pilih A, I, U, E, O. Nah, umumnya memakai akhiran O. Sadato. Nah, umumnya ya. Tergantung hurufnya sih ya. Sadat. Biasanya Sadato. Sadato sang. Nah, karena saya Sadat, ya saya kasih huruf O. Kita belum, nanti kita akan di pelajaran berikutnya akan belajar tentang huruf tasdid ya. Sadato. Ini adalah C kecil. C yang ini ya. C kecil. Cara nulisnya seperti ini. Ini mirip-mirip dengan huruf ini. Si. Mirip ya. Tapi cara struknya beda. Kalau si begini. Nanti di video akan. Kalau C ya begini. Ini perhatikan.
ini. Dan tarikannya kalau C dari atas ke bawah, kalau C teng-teng ke bawah dan dari bawah. Karena dia pada dasarnya nyambung ini. Gitu. Pada dasarnya dia nyambung. Kalau C juga gitu. Dia harus dekat. Nah, ini yang mirip-mirip. Oke. Kemudian yang mirip-mirip juga sebelum kita sama-sama baca, ini mirip so dengan N. Ini. Ini juga mirip ya. So dengan N. Kalau so sama dengan C dari atas, kalau N dari bawah. Tarikan ininya sama. Ya, sama. Tapi panjangnya beda. Ini adalah atas so dan bawah N. Begitu. Ujung ini yang menentukannya. Ujung ini. Oke. Sudah ya, nanti ketika kalian tulis, silahkan dilihat itunya. Ini yang poin-poin pentingnya. Oke. Sekarang kita sama-sama baca. Oke, dari AIU, dari mana ya enaknya ya? Dari atas aja ya, baris per baris. Oke. Baik, dari AIU dulu ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oke. Berikut. Kaki, ko. Saya percepat ya, sayang waktunya soalnya. Oke, sasi su seso. Oke, tachi chu teto. Loh, kok Pak sama sih Pak? Hatsuongnya, pronunciation-nya iya sama ya. Oke, nani nu neno. Oke, saya percepat ya. Hahihu heho. Harap perhatikan ini bukan hu ya. Bukan hu, bukan hua, tapi hu. Hahihu heho. Oke, berikut. Mamimu memo. Yayuyo. Ariru rero. Wa oen. Berikutnya kelompok ga. Gagigu gego. Kelompok ja. Zazi za. Nah ini saya juga terikut ya, maaf. Di dalam bahasa Jepang tidak ada zi. Oke, kalau kita bisa zazi ju, jazi zu, zezo kita bisa, tapi Jepang tidak bisa membilang zi. Oke, dia mengubahnya menjadi ji. Sasi suseso menjadi za, ji, zu, zezo. Ayo. Oke. Nah, yang kemudian kelompok da sama dengan untuk dua huruf ini sama dengan di atas. Da, ji, zu, dedo. Oke. Untuk yang ini jarang dipakai. Yang zu ini juga jarang dipakai. Oke. Yang sering dipakai itu ini dua huruf ini ya. Oke. Oke, berikutnya kelompok babi bu bebo. Nah, khusus untuk kelompok H yang ini sama dengan hiragana juga, dia ada teng-teng, ada juga ini buletan maru ya. Oke. Papi pu pepo. Papi pu pepo. Oke, lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke. Pertama kita baca ulang di kelompok ini. Kelompok kya. Kya kyu kyo. Shashu sho. Pendek semua ya, jangan dipanjangin, ini tidak ada harkatnya. Chachu cho. Nya nyu nyo. Nya nyu nyo. Kalau nya dua kali nya menjadi ininya suara kucing nya. Oke, nya. Oke, berikutnya kelompok ya. Ya shusho. Salah lagi penyebutannya, nanti dilatih sendiri ya. Mia miu mio. Kelompok kelompok ria. Ria riu rio. Sekarang yang pakai teng-teng. Pakai teng-teng huruf kelompok kia.
menjadi Gyagyugyo. Gyo. Kelompok Sa dikasih teng-teng jadi Jajujo. Bukan Zazujo ya. Untuk ini tidak ada za mereka ya. Kalau di sana tadi ada di atas ada Zazujo, yang ini Jajujo. Oke. Pak, oke, saya pindah ke atas. Di atas ada za, ji, zu, zejo. Kalau di sini ji-nya, di sini ada lagi ji. Sini tidak ada ji ya, tapi jajujo. Jajuzo. Nah, di sini tidak ada ekspresi ja ya, maka ekspresi ja dipakai di kelompok ini. Jajujo, ekspresi jajujo. Oke. Berikutnya sama, ini kelompok ta dikasih teng-teng, ini juga asterix artinya jarang dipakai. Kita baca juga sama-sama Jajujo. Oke, ini nanti kalau ada namanya kalau kita ingin menulis Jakarta jangan pakai yang kelompok ini ya, jangan pakai ini, tapi pakailah yang ini. Menulis Jakarta pakai Jakarta. Ja dengan K yang ini K Jakarta, R-nya ditambahin akhiran U ya. Kalau akhir O, kalau tengah-tengah ru, pakai Jakarta. Nah, itu Jakarta ya. Oke. Jangan pakai yang ini ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Berikutnya huruf bia menjadi tenteng menjadi bia biu bio. Oke, berikutnya dikasih bulat piapiupo. Nah, karena kalian sudah belajar ini, tolong nanti di print. Ini kan ada satu halaman ya, ada satu harusnya maksud saya adalah halaman ini dan halaman berikutnya di print satu lembar, dihafalkan ya. Kemudian pekan depan kalau mau cepat Jumat ketika kita ketemu juga boleh. Kalau bisa Jumat depan boleh. Nama kalian panggilannya aja. Kalau mau lengkap juga boleh. Tuliskan nama kalian, PR juga ya. Mau Rabu depan boleh, mau Jumat ini juga boleh. Kalau saya Jumat 2 hari lagi bisa. Kalau mau menuliskan nama lengkap, PR-nya adalah tuliskan nama lengkap dengan katakana. Kalau nggak bisa, nama panggilan juga boleh ya. Nanti PR-nya dikirim ke WA saya ya, WA pribadi saya. Nanti saya akan perbaiki person to person. Oke, jangan di grup keramaian. Ya. Nanti kalau salah saya perbaiki. Oke, coba tuliskan nama kalian. Boleh Jumat ini, boleh sebelum Rabu depan ya. Oke. Kalau Jumat nanti saya nggak sempat koreksi, saya jadikan PR-nya kalau mau Jumat ini kirimkan besok Kamis, jadi saya sempat koreksi. Nanti kalau nggak keburu kalian sibuk, Selasa kirim ke saya ya, hari Selasa. Nanti koreksinya saya perbaiki sebelum pertemuan kita. Oke? Nanti kalian sudah bisa seperti saya, Sadat kok gitu ya. Nama lengkap saya adalah Muhammad Nur Al-Sadat. Nah, Muhammad ada banyak style ya nulisnya. Terserah kalian. Kalau ada kadang-kadang orang Muhammad. Nah, ini Pak, kalau pemakaian C kecil kapan? C kecil atau C hiragana maupun C katakana ini adalah bisa digunakan untuk huruf tasdid. Contohnya apa Pak? Contoh nama saya Sadat kok. Gitu kan ya. Kapan lagi dipakai Pak? Huruf C kecil. Ya gitu. Adalah ketika ketemu dengan huruf, ini ada kata kerja, bacanya cemaru. Cemaru adalah kata kerja dasar, artinya mentok ya. Cemaru mentok, mementokkan cemaru. Bentuk past tense-nya adalah bentuk past tense kata kerja dasarnya adalah cemata, menjadi ta form. Nah, cemata T-nya double ya. T-nya mengikuti huruf setelahnya. Ini adalah bacanya ta. Maka dia pakai huruf kecil. Semata. Gitu. Oke. Intermezzo. Ya, itu dipakai.
Ini juga nanti kalau bingung cara pemakainya nanti nama saya contohnya Fajar menjadi bukan Fajaro ya, tapi Fajaru ya. Lebih tepatnya Fajaru. Fajaru. Lebih mendekati. Kalau Fahri enak tuh, Dafa enak, Cahyo enak, Fadli enak. Fadli nggak enak di tengah-tengah. Fadilika atau Fadolika, nah itu. Kalau sudah pakai i aman. Nanti yang bingung Fahri, Fahri gimana dong Pak? Fahuri atau gimana gitu ya. Seru ya. Oke, dan seterusnya. Oke? Gitu. Saya agak santai ya, maaf. Tinggal 17 menit. Oke, saya anggap sudah bisa. Berikutnya. Oh, masih ada 3 halaman lagi. Berikutnya saya yang bacakan ya. Maaf. Yang lain belum baca, Pak. Oke, yang lain belum baca. Sampai mana tadi? Daru ya? Daru sudah baca tadi? Sudah ya? Fadli sudah baca tadi? Sudah ya? Hai. Hai, sudah. Sudah. Berarti Fahri belum ya? Kalau ada berdua sekalian ya, kasih tahu ya. Fahri belum baca? Fahri Sang? Belum Sensei. Belum ya? Fahri Sang, nyalain mic-nya, tolong baca ini. Ini nih, baca. Nanti teman sebelahnya baca yang ini. Oke? Pun kalau belum selesai pelajarannya, kita jumpa hari Jumat, kita akan ulangin. Ya. Nanti Jumat, nanti semua akan dapat gilirannya. Baca. Oke? Sudah? Fahri Sang bisa baca mana Fahri? Fahri Saputra. Fahri dengan siapa berduanya? Dengan Rafli Sensei. Rafli, ya Fahri dulu. Baca yang saya ringkarin. Bisa? Satu Ichi. Hai. Ichi. Ichi dulu baca. Satu Ichi. Ichi Kaiwa. Ichi, berhenti dulu. Ichi. Benar, udah tadi benar. Kaiwa. O. Yes, Kaiwa O. Nah, ini Kai miliknya kanji pertama, Wa-nya milik kanji kedua ya. Oke, Kaiwa O. Oke, terima kasih. PR-nya bisa tunjukkan? Sudah dikerjakan? Sudah Sensei. Boleh ditunjukkan? Oke. Mana dia? Menghilang. Toh. Ini Sensei. Oke. Ada kesulitan tidak? Tidak ada ya. Sensei. Nah, berikutnya sebelahnya siapa tadi? Rafli. Rafli, silahkan baca yang berikutnya. Hai, Yonde Kudasai. Hikima. Nah, ini yang tadi yang saya bilang. Si besar, io-nya kecil, u-nya besar. Si, si, io-nya kecil, ya, maka i-nya hilang menjadi sho. Sho-nya 2 harkat. Kikimasho. Oke, kikimasho. Gitu ya. Oke, artinya adalah ini juga bumpo baru. Oke, kalau nggak selesai pertemuan ini, yang halaman berikutnya kita pertegas lagi pekan depan ya. Karena kita 2 pertemuan. Oke. Nah, kaiwa kikimasho. Kaiwa artinya kaiwa itu percakapan, maka ini adalah objek ya. Kaiwa itu objek, percakapan artinya. Oke, kikimasho ini adalah bentuk dasarnya adalah kikimas. Kata kerja, ini juga bumpo baru. Kikimas itu adalah artinya mendengarkan. Kata kerja dasarnya, KKD-nya adalah kiku. Kiku. Ya.
hiku berbentuk ditambahkan bentuk mas, ya, ku-nya hilang, digantikan dengan akhiran i. Ku akhiran i adalah ki. Semua kata kerja yang sekelompok dengan hiku itu berubah kalau dia tambahin mas menjadi akhiran i. Jadi ki mas. Nah, Pak, di sini ku-nya hilang. Iya, benar, hilang. Jadi ini ada bumpo baru bentuk mas form 1, yang bumpo keduanya adalah show. Su-nya berubah jadi show. Ketika berubah menjadi show itu adalah bentuk ajakan atau perintah, gitu ya. Artinya mari dengarkan, atau ayo dengarkan, atau dengarkanlah, gitu. Bentuk perintah ajakan perintah yang halus. Ayo dengarkan atau mari dengarkan percakapan, begitu. Oke? Tadi siapa tadi? Sebelahnya Rafli selesai. Rafli, PR sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik, makasih. Nah, untuk berikutnya, pendek-pendek aja ya. Fajar Sang, bisa baca ini? Selesai. Hitoto. Yes. PR-nya sudah? Harap dipercepat ya, karena kita tinggal 12 menit lagi. Oke, saya anggap sudah ya. Oke. Berikutnya sebelahnya Raffi. Bisa baca? Yang ini aja nih, saya penggal satu kata ini aja. Saya ingin lihat apakah Raffi bisa. Wakareru. Yes. PR sudah selesai? Fauzi siap-siap? Iya, walaupun mundur saya anggap sudah. Oke. Berikutnya Fauzi. Selesai. Tadi sampai mana ya? Maaf ya. Ini, yang ini belum kan ya? Iya, selesai. Nah, ini coba baca Fauzi. Tokimi. Yes, mantap. PR-nya sudah? Sudah selesai. Mana? Coba lihat. Oke, terima kasih. Berikutnya, ini agak panjang kata-katanya, maaf ya. Karena ini satu kata. Berikutnya, Iqbal Sang. Iqbal Sang. Ini baca yang saya... Ayo, Sensei. Ya, Iqbal Sang. Nah, berikutnya, Dayu siap-siap ya. Aisatsuo. Yes, mantap. Oke. Sensei. PR-nya sudah? Iqbal? Sensei, sudah. Sip, mantap. Oke, berikutnya Dayu Sang. Berikutnya. Tadi udah, Sensei. Ya, ini coba baca. Tute, Sitei, Mas. Nah, ini maaf ya. Ini bumpo baru juga. Cara bacanya ini dipenggal di sini. Tidak sitei dan mas, tapi site imas. Oke? Harap perhatikan semuanya ya. Bentuk ini adalah bentuk namanya bentuk sedang. Ya. Dalam bahasa Inggris ada bentuk sedang. Apa ya bahasa Inggrisnya, lupa saya. Pasti. Nah, site imas, bentuk sedang melakukan artinya. Jadi coba ulangin, Dayusang, site imas. Cara perhatikan yang lain ya. Penggalnya iya, site imas. Site imas. Yes. Satu lagi, nah ini kan bacanya su. Nah, lazimnya pronunciation Jepang, su ini kalau ada di akhir, u-nya tidak dibaca ya. Berhentikan di konsonan S. Itu lebih natural. Lebih ke arah native. Ya. Site imas. Jangan site imasu. Walaupun terkadang ada orang Jepang yang banyak juga ya. Dialek mereka lebih suka site imasu gitu, agak-agak mental gitu ya, manja ya. Kalau kita nggak usah. Yang biasanya su-nya tidak dibaca site imas. Okay. Walaupun terkadang orang Jepang ada yang khas bilang site imasu. Tapi kita tidak. Kita pakai yang bilang umum aja ya, site imas. Yang artinya ya ini adalah PR sudah Dayu. Oh, oke, sip. Nah, ini artinya sama dengan yang tadi ya. Artinya hitoto wakareru toki, ketika berpisah dengan orang. Aisatsuo shiteimasu.
Ini ada 4 fragmen, ini adalah fragmen. Ini artinya mereka ini bentuk sedang melakukan ucapan salam. Oke? Ini adalah fragmen. Sampai mana kita bisa? Siapa lagi yang belum? Yang banyak yang belum ya? Iqbal, Dayu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang lagi. Oke, saya ingin ngetes kemampuan baca aja ya. Angka tidak usah kita baca dulu ya. Ini tolong baca siapa setelah Dayu. Irfan, boleh baca ini? Dewa. Oke, mantap. Betul ya? Oh, pada bisa sih. Jadi saya heran. Jago-jago anak SMK ya. Nah, seperti saya bilang, ini H. H berada di akhir kata atau di tengah kalimat. Dibaca bukan H, tapi wa. Oke? Ini ketemu ya, Dewa. Mantap, Irfan Sang. Irfan Sang, boleh lihat PR-nya? Berikut bintang siap-siap. Oke, makasih. Oke, bintang Sang yang ini. Oke. Bisa? Dona. Tidak panjang. Tidak panjang. Ini huruf Dona. tengahnya, ini huruf apa ini tengah? N. Yes, berarti ketemu dengan na. Nun. N ketemu dengan na. Ya, itu sama dengan di kita ya. Hukum nun mati. Oke, donna. Cuma nggak usah diidghamkan, nggak usah didengungkan. Jangan donna, itu ngaji ya. Jangan didonna. Tapi tetap donna. N-nya double. Namanya huruf double. Donna. Oke? Dona. Nggak usah donna. Donna ya. Dona. Oke, donna. PR-nya sudah? Hai Sensei. Oke, mantap. Berikutnya Fahri Sang. Oh, tadi bintang sudah nunjukin belum PR-nya? Belum. Mana? Hiragana. Sensei. Hiragana ya, set. Oke, mantap. Fahri Sang, berikutnya ini. Walaupun berulang tapi nggak apa-apa. Hai, dozo. Fahri Sang. Keburu ya, mudah-mudahan semua yang kebagian. Saya ingin tahu kemampuan bacanya. Kelas mantap-mantap nih, jago-jago. Dua kali kan. Fahri Hai Sang, Sensei, coba baca yang ini. Berikutnya Rafli dan Eka. Rafli Eka itu satu namanya. Siap-siap. Ini. Aisatsuo. Yes, mantap. PR-nya sudah? Bentar Sensei. Ya. Berikutnya, Sudah Sensei. oke. Mana dia? Ada? Boleh tunjukkan Rafli? Fahri? Boleh tunjukkan? Oke, mantap. Segi berikutnya Rafli Sang. Saya penggal ya ini. Walaupun di atas jadiin satu, tapi saya penggal di sini. Coba baca yang ini, dua huruf ini. Rafli Sang. Site. Oke, site. Cepat ya, site. Ya, oke. PR-nya sudah? Udah tadi. Oh ya, tadi udah nunjukin ya. Oke, sip. Di sebelah Rafli ada? Tidak ada? Ada. Siapa? Ada Berikutnya Fahri, Sensei. Fahri. Fahri lagi. Ya. Fahri ada yang satu gadget maksud saya. Enggak, Rafli enggak satu gadget. Enggak. Oh, sendiri ya. Oke, sip. Rangga Sang, coba baca yang ini. Hai. Hai Sensei. Hai. Imasuna. Ini Imasuka. bukan na. Ya, oke. Nah, ini kan tadi saya bilang ada su. Nah, pada umumnya tidak dibaca su, tapi dibaca imas, kah? Oke. Kalau bentuk mas, tidak usah dimasukkan, tapi dimatikan ya, imas, kah? Coba boleh diulangi, Rangga? Imaska. Yes, mantap. PR-nya boleh tunjukin? Sudah Sensei. Oke, mantap. Sip, makasih. Nah, ini ada katakana saya skip. Pekan depan kita ulangin lagi semua dari pelajaran awal. Tapi saya minta nanti baca ya. Nanti yang baca dari akhir ya, abjad akhir. Oke.
yang ada hiragananya aja ya. Walaupun ini penggalannya aneh, tapi saya minta baca berikutnya. Rizky ya. Rizky, belumkah? Belum ya. Silahkan dibaca. Hai Sensei. Penggalnya di sini. Gitu. Silakan, Rizky bisa? Oke. Nah, Kekecilan hurufnya kah? Atau terlalu banyak? tidak Sensei. Ini apa? Ini haru. Bukan. Eh, Ini saya gedein ya, karena saya Oke. khawatir dengan kacamatanya. Ini tulisannya ini. Nah, saya perbesar. Ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan, satu kata. Sampai sini ya. Nih. Ini niwa, Ni, niwai, tidak. ru, Ini huruf apa? soha, ha, Ya, ini huruf apa? si, Oke, ini re, bukan ru, re. Yes, jadi bacanya berhenti di ni. Ni gitu, berhenti dulu. Baru baca ini satu kesatuan. iru, Hmm? niwairu. Bukan wa, ini bukan wa. Karena dia di awal, tetap dibaca ha. Hairu, Yes, jadi ha ini spesial ya. Dia kalau di awal, ha ya. Asal muasal ya. Kalau tadi dewa, ini pakai ha. Tapi dia akhir pakai jadi wa. Ini hairu. Oke. Rizky sudah selesaikan PR? sudah Sensei. Oh, tunjukkan. Oke, berikutnya Sendika siap-siap sama sahabat. Sahabat yang paling banyak nanti saya tunjuk. Sendika coba baca yang ini. Di sebelahnya Hairu. Hai Sensei. Silakan baca. Hai Satsuo. Oke, PR-nya sudah boleh tunjukin? Sudah Sensei. Coba lihat. Oke, sip. Sahabat sang terakhir yang paling panjang. Ini penggalnya di sini ya. Penggalnya di sini. Hai. Sahabat sang silakan baca. Mantap, pas banget waktu. Oke. Kara, Nggak usah. Ini tidak saya ajarkan dulu karena nanti aja. Ya, ini Oke. baca dulu. Kara. Kara, Mm-mm. Ra, Betul. Terus sambung. Bi. Satu napas. Ya. Kara, Era, Enggak, Kara. Bimaso. Kara, ini satu kata. Ini satu Kara. kata kerja semua. Kara. Satu napas. Kara, Era, Bimaso. Yes, mantap. Mantap. Pas banget waktunya. Oke, pekan depan kita akan mempelajari Kaiwa. Nanti kalau bukan Mas. Jumat ini kita akan mempelajari yang Kaiwa ya. Belajar listening. Tapi sebelumnya silahkan diperdengarkan dulu juga boleh ya. Oke. Pak, kan belum diartiin. Oke, saya artiin ya. Oke, saya artiin. Kaiwao kikimaso yang satu ichi. Kaiwao kikimaso. Ayo dengarkan percakapan. Hitoto wakareru toki ni, hitoto wakareru toki ni aisatsu shitemasu. Artinya adalah mereka ini yang ada 4 gambar sedang melakukan percakapan, yaitu mengucapkan salam saat berpisah dengan orang. Gitu. Ini angka 1 ya. Nah, ini dalam kurung 1 bahasa Jepangnya kako ichi. Ini dengerin aja ya, saya ngoceh. Ini bahasa Jepangnya 1 bulat, artinya maru ichi, sampai dengan maru yong. 4 tuh yong, dengerin aja dulu ya, nanti kita belajar angka. Maru ichi kara maru yong made, maru yong, dewa, maksudnya yang ini ya, percakapan maru ichi, maru ni, maru sang, maru yong. Dewa, donna aisatsu shite imasu ka? Mereka sedang melakukan ucapan salam yang bagaimana pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Begitu ya. Ini huruf katakana. Kara ko. Ini A, I, O, E, O, K, I, U, K, O. Nah, kenapa begitu? Cuma saya kasih tahu kenapa mereka pakai huruf ribet amat, nggak kayak Indonesia.
Satu semua hurufnya sama semua. Ya, itulah orang Jepang yang teliti sekali. Eko ni hairu aisatsu wo eiji kara. Ini kalau ada seperti ini pronunciation bahasa Inggris. Eiji kara erabimasu. Artinya adalah kita dari belakang. Erabimasu adalah kata kerja dasarnya erabu, artinya memilih. Di bentuknya masnya adalah erabimas, di bentuk ayunya erabimasho. Artinya ayo pilih dari A sampai G yang di sebelah ini. Oke. Salam yang sesuai, hairu itu masuk sebenarnya. Yang masuk ke dalam A, I, U, E, O gitu. Artinya yang sesuai pada A, I, E, O dan seterusnya. Oke. Cuma depan kita bongkarkan percakapan. Oke. Ada pertanyaan? Waktunya sudah lewat 2 menit. Maaf ya Mbak Ucup. Ada pertanyaan? Ternyata berat juga 20 orang sekaligus ya. Kalau ingin ngecek kemampuan satu persatu harus begini Mbak Ucup. Benar juga Rabu Jumat 2 kali pertemuan. Oke, minasang, maaf ya. Saya tadi target selesai, ternyata tidak selesai. Juga. Tapi saya hari ini sungguh bersyukur ternyata pada semangat-semangat sampai pertemuan, maksud saya pada pertemuan kedua ini semua bisa baca hiragana dengan mantap. Ya. Dengan mantap dan jarang yang masih melihat tabel hiragana. Oke, lanjutkan semangatnya untuk menghafalkan hiragana dan katakana ya. Sambil PR-nya adalah menulis nama. Kalau bisa serahkan besok ke wapri saya silakan. Kalau tidak, Selasa depan aja tidak apa-apa. Oke, nama lengkap. Ya, lebih baik nama lengkap. Biar tahu, oh gini nama lengkap saya dalam bahasa Jepang. Oke ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Iya, Oke ya. Ada? Tidak ada? Oke ya, oke. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata kinyobi. Sampai jumpa hari Jumat. Mata ki. Arigato. Arigato sensei. Arigato gozaimasu. Oke. Oke, makasih Mbak Ucup dan Mbak Ais. Ternyata ada Mbak Ais juga ya. Saya Alif ya. Ya, Mas.